Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam dalam kasih Kristus. Bagi jemaat Gathering Maker, kita bisa berjumpa lagi. Lois Brother, grup-grup doa, grup-grup Israel, jogging. Terima kasih untuk saudara-saudara yang lain juga. Kita bisa berjumpa kembali melalui acara pada mimbar ini. Dan saya ucapkan shalom, dan kita akan memulai pada acara ini. Dan oleh sebab itu mari kita akan awali dengan doa dulu. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang lagi kepadamu pada acara mimbar ini Tuhan. Dan kami datang dengan segala kerinduan kami kepada Engkau. Kami datang karena kami rindu berjumpa dengan Bapa yang adalah Bapa kami yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami datang juga dengan berbagai persoalan dan masalah yang kami hadapi sebagai manusia di dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Bapa juga yang akan memberi jawaban, memberi pertolongan bagi kami yang sedang mengalami pergumulan. Terima kasih, oleh sebab itu kami mau menikmati ibadah kami dengan pujian dan firman. Kami mau duduk dan memfokuskan diri kepada kebenaran-Mu Tuhan. Karena hanya kebenaran-Mu yang menjanjikan kemerdekaan itu. Terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan urapi seluruh jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami semuanya diberkati oleh firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menikmati firman sama-sama, katakan amin. Ya, ada sebuah pujian yang saya ingin mengawali ibadah kita pada saat ini, yang saya kasih judul Yesus dengar doaku kepadamu. Haleluya. Saudara yang tahu lagu ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Haleluya. Sebuah cerita kepada Tuhan. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu padaku. Jawablah seruanku Yesus. Sekali lagi. Yesus, dengarkanlah doaku padamu. Teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu padaku.
sebuah pujian, Yesus dengar doaku. Ya, kenapa Bapak Ibu kita perlu berdoa ya? Ya, karena memang doa ini adalah nafas hidup. Kalau kita tidak berdoa, kita akan menjadi mayat hidup. Ya, doa ini adalah kekuatan kita. Jika kita tidak berdoa, maka segala kelemahan ada nyata dalam hidup kita. Kenapa kita perlu berdoa? Doa ini adalah satu cara untuk kita bisa menjangkau surgawi. Dan saya percaya surgawi akan menyatakan kuasanya bagi kita. Oke, oleh sebab itu mari kita melihat Bapak Ibu bahwa kembali lagi pada keadaan yang situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Sekali lagi, COVID-19 merupakan monster yang mengerikan dan menakutkan ya. Dan kita tidak tahu kapan ini berakhir Bapak Ibu. Ya, mungkin setelah vaksin nanti bulan Januari dari pemerintahan, bahkan seluruh dunia juga akan menyebarkan vaksin, mungkin selesai atau ada lagi yang lain atau belum selesai, kita nggak tahu. Ya, tetapi kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Menyebabkan COVID-19 menyebabkan seluruh negara Bapak Ibu mengalami kolaps seluruh perusahaan-perusahaan dunia mengalami kolaps Bapak Ibu. Dan imbasnya itu kepada karyawan-karyawannya, banyak yang di PHK, banyak yang diberhentikan, banyak yang dirumahkan menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan uang. Akibatnya apa? Terjadi kriminal di mana-mana, penjarahan di mana-mana, pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana, karena memang mereka tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan pakaian. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Menyebabkan kita menjadi stres, tidak bisa tidur karena pembelinya sangat berkurang, yang bisnis, pembelinya anjlok, tidak ada yang bisa membeli. Kita mau keluar rumah, mau membangkitkan usaha ini, kita juga takut Bapak Ibu karena COVID-19 ketakutan yang lain juga yang sedang melanda kita, yaitu apabila ada telepon, apalagi telepon dari bank Bapak Ibu, isinya pasti, Pak udah waktunya bayar, Pak nanti bunganya gede, Pak harus bayar. Itu masih himbauan. Belum lagi kalau ada telepon dari debt collector, debt collector isinya ancaman-ancaman dan sebagainya Bapak Ibu. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa tenang di dalam kehidupan kita. Saya juga melihat sebagai hamba Tuhan, jadi teman-teman hamba Tuhan yang hidupnya pure murni dari pelayanan Bapak Ibu, ini hari-hari ini sungguh mengerikan. Dari bulan 3 sampai bulan 8 ini sudah 5 bulanan Bapak Ibu, semua pelayanannya di-cut, semua pelayanannya di-stop Bapak Ibu. Bapak bisa bayangkan bahwa hidup mereka dari pelayanan dan begitu di-stop, dari mana berkat yang mereka dapat. Sedangkan kebutuhan hari-hari mereka terus berjalan seperti biasanya. Sehingga kita melihat ada banyak anak hamba Tuhan mulai beralih profesi karena untuk memenuhi kebutuhan. Belum lagi dari tetangga sebelah Bapak Ibu, banyak keluarga-keluarga yang bercerai disebabkan oleh karena suami udah nggak bisa lagi kasih uang kepada istrinya. Akibatnya akan banyak perceraian yang sedang terjadi hari-hari ini. Anak-anak sekolah menjadi stres Bapak Ibu, di mana-mana terus stres. Pelajarannya tidak bisa diserap dengan maksimal. Mereka harus terkurung. Anak sekolah lebih banyak hubungannya di luar, lebih banyak pergaulan, bermain. Ini berhenti. Berapa bisa bayangkan betapa hal yang mengerikan juga sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya coba melihat bagaimana peristiwa yang terjadi juga di Alkitab. Alkitab juga menulis ada banyak peristiwa-peristiwa yang buruk yang sedang terjadi. Salah satu contohnya kita akan melihat bagaimana bangsa Israel Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir, itu selama beratus-ratus tahun. Wow, berarti itu dari turun temurun Bapak Ibu. Terus mereka hidup dalam penderitaan, kerja paksa, bikin bata merah, dikasih makan sedikit Bapak Ibu, tidak malas kerja dicambuk, dan banyak yang mati dalam kesia-siaan demikian. Tetapi kita melihat puji Tuhan, suddenly tiba-tiba
Setelah berjalan itu beberapa tahun, ternyata Tuhan mendengar doa bangsa Israel, dan Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang tentu kita perlu bertanya, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kenapa sudah beratus-ratus tahun Tuhan seperti diam, kok tiba-tiba Tuhan mendengar dan menolong dan melepaskan mereka daripada perbudakan itu. Tentu kita perlu tahu apa rahasianya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang buruk juga, di mana ekonomi kita tidak menentu, kita sedang mengalami sakit secara jasmani, keluarga kita yang lagi broken, anak-anak kita lagi budal, lagi berandal dan sebagainya. Banyak hal-hal yang kita sedang hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi marilah kita akan belajar dari bangsa Israel, apa yang mereka membuat, yang Tuhan itu melihat dan mendengar dan menjawab, melepaskan mereka daripada perbudakan untuk pergi ke tanah perjanjian. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa melakukan pada bangsa Israel, Tuhan juga akan melakukan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, dengar baik-baik firman Tuhan, duduk yang tenang, jangan terganggu oleh situasi kondisi, berhenti untuk chatting-chattingan, pegang handphone kalau buka Alkitab atau kalau mau catat khotbah, jangan chatting-chattingan dulu. Fokuskan diri kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saya percaya kalau kita menerima firman, Tuhan akan menerangi, memberi terang pada perjalanan kami, memberi terang pada mata kami, sehingga kita bisa melihat ada terobosan-terobosan yang kita akan bisa melakukan, sehingga kita bisa bebas dari COVID-19 ini. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita ikuti ceritanya. Silakan Bapak Ibu buka dalam Keluaran 2 ayat yang ke-23, 24, 25. 3 ayat saja. Keluaran 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya tunggu dan mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Berseru-seru sehingga teriak mereka. Nah, itu garis bawah. 24. Allah mendengar mereka mengerang. Atau garis bawah itu mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Nah, dengan baik. Setelah bangsa Israel mengerang, maka Allah teringat akan perjanjian kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka, dan Allah mendengar mereka, dan Allah menjawab mereka. Atau dengan kata, maka Allah melihat orang Israel dan mendengar erangan mereka. Allah melihat orang Israel dan menjawab karena erangan mereka. Kita lihat satu ayat lagi dalam Keluaran 6 ayat 4. Keluaran 6 ayat 4, saudara Bapak Ibu sekalian, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku sudah mendengar juga erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat yang kelima. Maka Allah bertindak. Nah, ini saya percaya ini yang kita nantikan, ini yang kita rindukan. Bagaimana Allah bertindak untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Allah kita rindu, Allah bertindak membebaskan saudara dan saya dari keterikatan masalah hutang piutang. Allah kita inginkan Allah bertindak membebaskan kita dari COVID-19. Kita inginkan Allah bertindak membebaskan kita dari bisnis kita yang sedang turun. Yang kita merindukan Allah bertindak membebaskan kita, membukakan jalan-jalan yang buntu dari hidup kita, sehingga kita bisa mengalami terobosan-terobosan dalam bisnis, dalam keuangan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi saya beri tema khotbah kita pada saat ini adalah kuasa doa mengerang. Sekali lagi sama-sama katakan tema khotbah kita, kuasa doa mengerang.
Oleh sebab itu jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu. Kita akan dengarkan yang satu ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, ketika aku di dalam kesesakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Ku dijangkaunya dari tempat ini, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat ini, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mendengar dan Tuhan bertindak untuk menyelesaikan persoalan masalahku. Tema khotbah saya, kuasa doa mengerang. Ya, apa arti mengerang? Mengerang itu artinya memekik. Ya, mengerang itu artinya menjerit kepada Tuhan. Mengerang itu artinya meratap kepada Tuhan. Mengerang artinya meraung kepada Tuhan. Meratap artinya merintih, sebuah seperti sebuah kesakitan yang sakit kita merintih. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu, dalam kehidupan hari-hari kita, ya, untuk melahirkan apa yang kita inginkan, untuk kita bisa keluar daripada penderitaan ini, ya, tidak ada cara lain, kita harus doa dengan mengerang. Sama-sama katakan, berdoa dengan apa? Mengerang. Ya, berdoa dengan memekik, dengan menjerit, dengan meratap, dengan meraung-raung, dengan merintih. Ya, karena apa? Karena menghadapi tantangan persoalan. Ya, karena menghadapi gangguan-gangguan, karena menghadapi persoalan sakit penyakit, karena menghadapi masalah ekonomi yang tidak menentu ini. Ya, jadi kita harus memekik Bapak Ibu. Ya, saya teringat ketika istri saya pertama kali dia hamil dan pergi ke rumah sakit, dan ketika dia mulai mengalami sakit bersalin, waduh, dia berteriak-teriak menjerit. Ya, sambil dia berteriak sama suster, saya ingat, ya, suster dia berkata, suster, dia berteriak, kapok, sakit. Ya, artinya udah nggak mau lagi melahirkan karena apa? Ya, penderitaan itu. Tetapi ketika anaknya lahir, taruh di sampingnya, wah, dia mulai senyum-senyum. Ya, sepertinya ya penderitaan itu hilang. Ya, dan ternyata Bapak Ibu, ya, nggak usah 2 tahun lagi, tahun depan lagi Bapak Ibu, datang lagi di RKZ. Ya, dan ternyata suster yang sama yang merawat dia dari jauh melihat. Ya, dan suster itu berkata dari jauh-jauh, loh, katanya kapok. Ya,
ya bukem ya nggak bisa bikin berbicara apa-apa, dia cuma mesem-mesem aja saudara. Ya Susan mengatakan rupanya pedis Lombok. ya ketika dia mengalami, setiap orang ketika sedang mengalami sakit ya kita mengerang menderita, tetapi saya percaya ya ketika kita mengerang sama seorang wanita, ketika dia mengerang ya maka lahirlah ya keturunan ilahi, dan segala beban-beban ya sakitan itu akan hilang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya percaya ya melalui COVID-19 ini ya ketika kita berdoa dengan mengerang kepada Tuhan, ya memang sakit Bapak Ibu, tapi percayalah sebentar lagi kita akan tersenyum-senyum. Karena apa? Ya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan bertindak menyelesaikan. Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan Dia akan mengembalikan apa yang pernah hilang, ya 2-3 kali lipat. Oleh sebab itu percayalah, doa mengerang itu ya besar kuasanya. Setuju katakan amin? Ya. Tetapi satu hal yang saya perlu kasih tahu untuk diingat atau warning Bapak Ibu, mengerang itu beda dengan komplain. Ya, mengerang itu beda dengan mengeluh. Ya ini sih yang sering terjadi Bapak Ibu. Ya Tuhan, ya contohnya Tuhan, ya saya kan tidak pernah bolos ke gereja Tuhan, kenapa tidak tolong saya? Nah ini bukan mengerang Bapak, ini komplain ya bukan mengerang Bapak Ibu. Ya ini mengeluh kepada Tuhan. Haleluya, ini mengeluh kepada Tuhan. Ya kita harus mengerang kepada Tuhan, jangan mengeluh kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya Tuhan, saya aktivis gereja Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah kembalikan perpuluhan, tetapi kenapa nggak ada pertolongan-Mu Tuhan? Ya kita mengeluh lagi. Tuhan, saya sudah berdoa puasa. Tuhan, saya sudah doa malam. Tuhan, saya sudah ikut call. Saya sudah ikut menara doa. Tolonglah saya. Jangan sampai Kau tidak menolong saya. Ini bukan mengerang Bapak Ibu, tapi ini ya komplain ya. Tapi ini adalah mengeluh kepada. Nah, doa-doa demikian Bapak Ibu tidak akan pernah mendatangkan kuasa. Ya, apalagi kalau berdoa sambil bersungut-sungut, nyomel-nyomel, menggerutu, yang marah-marah, bibirnya kayak trompet, ya berbunyi terus saudaraku. Ya, dari terbit matahari sampai pada terbenam, bibirnya kayak trompet ditiup. Ya Bapak Ibu tahu ke trompet yang depannya kan buka gini ya orang Kristen juga yang doanya suka bersungut-sungut itu bibirnya kayak trompet, saudara selalu buka ya. Saya percaya saudara nggak ada di gereja lain maksudnya ya. Haleluya. Nah, jadi kita melihat bahwa jelasnya doa mengerang adalah suatu doa yang timbul. Ya, Bapak Ibu bisa mencatat doa mengerang, arti yang sesungguhnya adalah suatu doa yang timbul Bapak Ibu dari hati yang paling dalam, dari relung-relung hati kita, yang menggambarkan suatu keadaan di mana ya kita sudah tidak kuat lagi, di mana kita sudah menyerah, kita sudah nggak tahu lagi bagaimana caranya, kita sudah habis kekuatan tenaga kita, dan hanya kita bisa mengangkat tangan dan mengangkat wajah, dan sambil kita mengerang kepada Tuhan. Ya itu arti doa yang mengerang kepada Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama.
lagi, mengerang ya adalah sesuatu yang timbul dari rasa lelah kita, capek, nggak tahu lagi apa. Di situ kita marah. Mengerang itu timbul dari rasa sakit yang begitu perih sekali, Bapak Ibu. Ya, makanya kita nggak tahan, kita berteriak ya. Ya, mengerang artinya timbul dari dari hal untuk mengeluh karena beban yang begitu terlalu berat, Bapak Ibu. Ya, mengerang ya adalah satu dasar ya bukan sesuatu, atau mengerang pada dasarnya maksudnya ya bukan suatu doa yang sempurna, Bapak Ibu sekalian, tetapi ya doa mengerang ya adalah satu doa yang penuh kuasa. Ini yang luar biasa, walaupun tidak sempurna, yang penting full power. Yang setuju katakan amin. Ya, yang penting full power. Ya seperti dalam lagu ini berkata apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mengapa Bapak Ibu? Ya, hal ini tidak dilakukan oleh bangsa Israel bertahun-tahun sebelum. Ya, kenapa mungkin 5 tahun, tidak 10 tahun mereka itu mengerang kepada Tuhan. Tetapi kenapa setelah beratus-ratus tahun baru bangsa Israel menengadahkan wajahnya dan mulai mengerang kepada Tuhan? Jawabannya simpel, Bapak Ibu, dan semua sudah tahu. Jawaban kenapa? Tegar tengkuk. Itu yang pertama, ya men? Ya, karena tegar tengkuk. Yang kedua, karena apa? Bangsa Israel bangsa yang keras kepala. Ya, bangsa yang tidak yang merasa kuat, merasa mampu. Ya, bangsa Israel bangsa yang dia bisa merasa mampu menghadapi persoalan masalah. Dia mampu bisa mengatasi persoalan masalah ya tanpa mengikuti protokol kerajaan surga. Inilah Bapak Ibu. Dan sehingga kita melihat bahwa sepertinya Allah membiarkan mereka, sebenarnya tidak. Ya, Allah sedang menanti-nantikan mereka. Ya, tetapi ketika mereka berseru, ya Allah menjawab kita. Nah, sikap demikian Bapak Ibu merupakan kecenderungan juga yang sering terjadi pada manusia. Ya, kita bisa beritahukan bagi saudara tidak pada gereja kita, maksudnya tidak mau mengaku gitu loh Bapak Ibu. Coba kalau kita menghimbau ikuti protokol gereja, cara lain antara lain misalnya ikutilah program-program yang dibuat gereja
ya kita cuma ya. Ikuti call, ya aduh cuma baru 1, 2. Ikuti 2 puasa, apalagi aduh lapar gitu lah. Ikuti 2 malam, ya sangat ya sedikit sekali yang datang. Ya ikut menara doa, apalagi Bapak Ibu cuma 2-3 orang lah Bapak. Padahal kita buka setiap hari siang dan sore ada menara doa di tempat ya di rumah kami. Ya supaya kita mengikuti pokroto untuk apa? Untuk mengerang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya ikuti apa? Gemar. Ya gerakan membaca ya Alkitab setiap hari. Ya apakah masih sudah lakukan sampai dengan hari? Ya itu protokol kerajaan surga. Atau protokol yang dibuat gereja Bapak Ibu, di mana kita sebagai jemaat harus mentaatinya, harus melakukannya. Ya jangan seperti bangsa Israel sudah mengalami hal yang buruk baru mereka mengikuti protokol kerajaan surga. Ya kisah bangsa Israel ini Bapak Ibu sekali lagi. Ya mari kita boleh sadar, jangan merasa mampu, kuat, kita bisa melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena tidak ada kemenangan tanpa pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ya, karena apa? Karena tidak ada kesuksesan tanpa pertolongan Tuhan. Karena tidak ada keberhasilan tanpa pertolongan Tuhan. Jawaban amin. Ya, karena tidak ada keberuntungan tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada mujizat tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak lazim yang terjadi tanpa pertolongan Tuhan. Ya, dan tempat yang paling tepat untuk kita berdoa dengan mengerang kepada Tuhan itu gimana? Menara doa. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan menara doa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, dengar tuh. Ya, datang ke menara doa, masuk kamarmu, kunci kamar, berdoa mengerang kepada Tuhan. Jangan mengeluh aja. Jangan aja bisa komplain firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, atau kita mulai mengucapkan firman Tuhan. Biasanya kita dalam hati, tapi mengucapkan firman Tuhan dengan suara yang lantang dan keras. Dan setelah itu kita mulai mentaati untuk melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya pertolongan itu pasti akan dengan, atau Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu kisah daripada Tuhan Yesus bagaimana menyembuhkan orang tuli dan bisu di Dekapolis, mari kita melihat bahwa ternyata Yesus juga yang berdoa, yang menghadapi masalah, dia berdoa dengan mengerang. Ya, lihat di dalam Markus 7 ayat 34 dikatakan, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas. Ya, dimana menarik napas itu artinya apa? Dia sedang mengerang di dalam hatinya. Artinya ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang yang tuli dan bisu. Dan kemudian kata Yesus kepada mereka, Ephata, artinya apa? Terbukalah. Ya, lihatlah. Maka 35, ya maka terbukalah telinga orang itu, dan ketika itu juga terlepaslah pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Yesus juga sebelum menyembuhkan orang, dia mengerang, ya berseru kepada Bapaknya. Ya, kisah Tuhan Yesus ini membangkitkan Lazarus juga Bapak Ibu sekalian. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 36 di sini juga bercerita bahwa Tuhan Yesus bahkan 2 kali dia mengerang Bapak Ibu, ya sebelum Lazarus itu bangkit dari kematian. Ya, kita lihat yang pertama, yaitu ayat yang ke-33. Dikatakan ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ya, Alkitab King James mengartikan kata masgullah hatinya, itu artinya he groaned in the spirit. Ya, artinya mengerang di dalam hati. Wow. Ya, bahasa King James lebih jelas Bapak Ibu. He groaned in the spirit, mengerang di dalam hati. Mengapa Tuhan harus mengerang, groan di dalam, bahkan dia menangis Bapak Ibu? Ya, karena kematian sebenarnya bukanlah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Sejak Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Tuhan tidak pernah merancang untuk akhirnya mereka mati, tapi karena dosa dan kesalahan akhirnya manusia itu mati, dikatakan. Ya, sebab itu Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mengerang ketika kita melihat orang bercerai? Ya, karena apa? Karena Tuhan tidak mengendaki perceraian. Ya,
Firman-Nya berkata apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan hanya maut yang bisa memisahkannya. Setuju, katakan amin. Ya, mengapa kita harus mengerang ketika kita mengalami kesakitan? Ya, karena Tuhan tidak menghendaki kita sakit-sakitan. Ya, karena firman-Nya berkata oleh biru-birunya kita sembuh. Jadi kalau kita sakit, inilah kesempatan ya untuk kita mengerang, karena Tuhan tidak menghendaki kita sakit apapun juga penyakit itu. Amin. Mengapa kita harus mengerang? Ya, karena kita masih jomblo misalnya. Ya, karena Tuhan sekali lagi tidak menghendaki kita jomblo. Ya, Tuhan menghendaki supaya kita menemukan pasangan dan kita bisa melahirkan keturunan beranak cucu lah di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu yang jomblo-jomblo jangan mengeluh, jangan panik, jangan bingung. Masuklah di menara doa dan mengeranglah kepada Tuhan. Dan saya percaya sebentar lagi Tuhan akan kirimkan yang sepadan, ya, bukan yang kau cari, tapi yang Tuhan kirim yang sepadan bagi engkau, yang cocok dan pas, yang seiman, yang saling mengasihi, mencintai, dan belang-belang luar biasa. Ya, mengapa kita harus mengerang saat kita jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, jangan percaya memang aku sudah berdosa dan aku sudah salah. Tidak. Ya, kita harus bangkit mengerang, karena Tuhan tidak menghalangi kita dikuasai oleh dosa. Ya, karena Tuhan mau kita dikuduskan, kita mau kita pilih kudus, sebab Tuhan itu kudus adanya. Amin. Ya, satu lagi mengapa kita harus mengerang? Karena kemiskinan. Ya, kalau kita saudara sedang mengalami kemiskinan, kekurangan, ini saatnya untuk kita mengerang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menghendaki kita itu miskin, melarat, susah, menderita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ya kita harus pegang firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Jika kita sedang miskin, bahwa ini saatnya engkau harus masuk ke ruang doamu, menara doa, untuk mengerang kepada Tuhan. Karena surga sendiri tidak mengizinkan, tidak menginginkan maksudnya engkau miskin. Yang mengerti katakan amin. Ya, seperti saya buat lagu ini dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Bapak, ini saya nyanyi refnya aja ya. Nyanyi ref aja. Yesus, Yesus telah kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkayakan dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Sekali lagi, Yesus telah kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkayakan dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Ya gitu. Ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Yesus tidak menginginkan, ya, Yesus rela kaya jadi miskin supaya saudara dan saya miskin diberkati, diberkahi oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang bagian kedua, bagaimana Yesus mengerang ketika Lazarus di kuburan. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Sekali lagi King James mengatakan, ya, masgulah pula hati Yesus itu diartikan sebagai again groaning in himself. Ya, sekali lagi, again groaning in himself. Artinya kembali Yesus mengerang di dalam hatinya. Kenapa? Ya, karena orang seperti kereketan gitu. Seperti apa? Bahwa Yesus tidak menghendaki Lazarus mati atau manusia mati, tetapi ketika dia mati, ya Yesus marah, mengerang dalam hatinya. Ya, maka akibatnya apa terjadi? Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar eranganku. Ya, aku mengucap syukur kepadamu, engkau telah mendengar apa? Eranganku, teriakanku.
42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar eranganku, teriakanku, ya. Tetapi oleh karena orang banyak ini berdiri mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Ayat 43, dan sesudah berkata demikian berserulah Yesus atau mengeranglah Yesus, ya, dengan suara yang keras, Lazarus, mari keluar, ya. Dan apa yang terjadi? Wow, maka Lazarus keluar dari kuburan, ya, jalannya seperti vampir, Bapak Ibu, jalan seperti vampir, ya, ya, dia melompat, ya, karena apa? Masih ada balutan kain. Kemudian setelah Lazarus keluar dari kuburan, mereka melepaskan balutannya, dan Lazarus akhirnya bangkit kembali setelah 4 hari dikuburkan. Saya memberitahukan, ya, tidak ada yang mustahil. Jangan berkata nasi sudah jadi bubur, tapi percayalah, doa mengerang akan membuat bubur itu menjadi nasi yang baru, ya, karena surga mempunyai stok yang luar biasa, ya. Saya saksi bahwa satu kali ada jemaat wanita, malam-malam dia pulang dari mall, dia naik beca, Bapak Ibu. Rupanya beca ini sudah mempunyai rencana yang jahat, ya. Dia jalan mengikuti jalan yang agak gelap, dan ternyata benar, Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah sampai di tempat agak gelap, becanya tiba-tiba berhenti, padahal belum sampai rumahnya, berhentinya. Nah, saking berhentinya langsung, ya, si teman wanita ini kaget, saudara, kenapa dia berhenti. Langsung dia berteriak, Yesus. Apa yang terjadi? Dia bersaksi, wanita ini, ya, saya cuma katakan saya kaget, saya berteriak Yesus. Tiba-tiba tukang beca ini yang kabur lari, Bapak Ibu. Dia tinggalkan becanya, tinggalkan semua, dia lari kabur, dan akhirnya teman wanita ini kembali ke rumah dengan selamat, ya. Oleh karena apa? Ya, karena dia mengerang, memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, mari kita juga mau mengerang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dijangkaunya dari tempat ini, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat ini, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Pesan-pesan saya sebelum berakhir dari firman Tuhan, ya, seberat apapun juga masalah kita, ya, kita harus tetap doa mengerang kepada Tuhan. Sekeras apapun juga pergumulan yang kita hadapi, kita punya senjata, yaitu doa mengerang kepada Tuhan. Ya, sekokoh apapun juga cobaan, tantangan yang kita sedang hadapi, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa mengerang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, dan saya percaya Tuhan pasti akan membuka jalan kita. Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Tuhan akan pasti memulihkan, bahkan menyembuhkan segala penyakit kita. Immanuel, karena Tuhan beserta dengan kita. Ya, sekali lagi, bahwa doa mengerang adalah pintu mujizat. Dengan baik-baik sekali saya katakan, doa mengerang adalah pintu mujizat. Karena apa? Karena doa mengerang adalah sumber kekuatan dari saudara dan saya. Amin. Ya, sekali lagi saya katakan, doa mengerang adalah pintu untuk kita mengalami mujizat. Karena apa? Karena doa mengerang adalah sumber kekuatan dari saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya, Tuhan kami yang baik. Ya, Bapak Ibu bisa ikuti doa saya. Katakan, Tuhan kami yang baik. Ya, aku orang yang lemah. Ikuti doa saya. Aku tidak tahu bahwa aku mempunyai Tuhan, ya, yang kuat dan perkasa. Itulah sebabnya segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu, yang memberi kekuatan kepadaku.
dan yang melahirkan mujizat-mujizat yang tidak lazim di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus, yang berdoa sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan, tema dengan doa mengerang. Bagaimana kita harus mengerang hari-hari ini. Jangan menggerutu, jangan bersungut, jangan mengeluh, jangan nyomel kayak trompet, tapi mari kita mengerang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan pengumuman. Seharusnya awal September ini kita sudah bisa memulai ibadah offline, ya. Tetapi rupanya Surabaya ya mulai ada merah-merahnya lagi. Rupanya ada satu peristiwa yang banyak orang berkumpul sehingga terjadi lagi ya zona merah ini. Jadi kita mundur lagi ya dalam bulan Oktober. Bapak Ibu dukunglah dalam doa agar kita benar-benar bisa kembali beribadah, berjumpa secara langsung. Ya, memang tidak enak, ini Bapak Ibu yang enak. Bapak Ibu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi puji Tuhan, ya apapun juga masalah yang sedang terjadi, yang penting kita terus, terutama Bapak Ibu bisa mendapat makanan rohani, terus dengar firman Tuhan, mengikuti mesej-mesej yang saya sampaikan ya sebagai gembala kepada jemaat sekalian ya. Haleluya. Pengumuman yang lain Bapak Ibu, ya kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Ya, dalam ibadah online seperti demikian. Ya, pengumuman yang lain Bapak Ibu, seperti yang sudah saya umumkan beberapa saat yang lalu, bahwa lagu-lagu saya yang dari bulan 3 sampai dengan tadi hari ini Bapak Ibu, itu saya sudah milih dari 11 album jadi 5 album itu ada VCD-nya. Saya syuting 3 album di luar negeri dan 2 album di Indonesia. Yang saya sudah buat ya yang di flash disk seperti demikian. Ya, kalau di flash disk Bapak Ibu tidak akan ngik atau rusak, hilang, dan dia akan tetap aman utuhnya. Ini juga bagus, bisa kita bawa kemana-mana, kita bisa putar di mobil, kita bisa putar di TV atau di laptop. Ya, di pesawat juga Bapak Ibu bisa berjumpa dengan saya senantiasa, bernyanyi bersama-sama dengan saya senantiasa. Ya, saya percaya ini pasti menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Apalagi kita yang sudah ingin sering pergi jalan jauh, ikut tol yang jalan jauh, ya jangan kasih lagu-lagu duniawi, jangan ngelamun Bapak Ibu. Mari kita isi senantiasa pikiran hati kita dengan lagu-lagu, karena ini lagu-lagu saya banyak ayat-ayat firman-Nya. Dan itu bagus buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita akan persiapkan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita, karena ya Tuhan memberkati orang memberi dengan sukacita bagi pekerjaan Tuhan, operasional gereja hamba Tuhan ya di gereja ini. Ya, terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Ya, sambil saya akan berdoa syafaat. Bapak Ibu, Tuhan kami yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kalau kami sudah boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami hendak membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan. Dan Engkau memerintahkan bagi kami untuk mengalahkan segala belalak, pelak, pencuri, penggerogoti yang membuat kami menderita, susah. Kami tolak semua dalam nama Yesus Kristus. Dan Engkau memerintahkan kami untuk melepaskan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sehingga apa yang kami beri Tuhan tidak semakin kekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Bapak Ibu sekalian, engkau yang sedang mengalami sakit hari ini, mungkin sakit di mana saja, tangan kanan pegang yang sakit, tangan kiri diangkat ke surga. Ya, dan mari kita mengerang bersama-sama ya sesuai firman yang kita dengar pada saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, lihatlah tangan-tangan yang sedang mereka sedang menumpangkan tangan dengan iman dan percaya. Dan kami mengerang dari tempat ini bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Maka segala penyakit kami hancurkan. Ya, segala sel-sel kanker tumor kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya, apapun juga penyakit yang mengganggu organ-organ tubuh kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami katakan pulih dan sembuh. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, maka sembuhlah umat Tuhan. Sembuhlah mereka. Ya Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus bahwa Engkau tidak mengenagi kami miskin. Oleh sebab itu kami tolak segala kemiskinan, kami tolak segala yang menghalangi. Setan ini bisa menghalangi berkat-berkat bagi kami, pekerjaan kami, bisnis kami online, PO kami hancur
hancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkau melepaskan berkat-berkat berkelimpahan. Terimalah berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Tuhan, kami yang sedang mengalami ketakutan, panik dan bingung bagaimana mengatasi masalah ekonomi, Tuhan, aku berdoa Engkau tidak mengendaki, karena iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis, tapi Engkau datang memberi damai, memberi ketenangan, memberi sukacita. Oleh sebab itu aku hancurkan dalam nama segala roh ketakutan, segala roh stres, roh yang bingung dan panik dalam nama Yesus. Dan aku minta Tuhan surga yang memberi hikmat bagi jemaat-Mu, memberi kemampuan bagi mereka untuk bisa menerobosi ya segala penghalang-penghalang, untuk mereka bisa mendapatkan keuntungan demi keuntungan di dalam segala usaha dan pekerjaan, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu bahwa umat-Mu diberkati dengan berlimpah-limpah itu terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sedang jomblo, Tuhan, berikanlah jodoh yang sepadan, Tuhan, agar mereka boleh bisa memulai satu rumah tangga yang baru. Kami berdoa bagi mereka yang studi, beri Tuhan ketelatenan bagi yang mereka sedang belajar, fokus, agar mereka tetap bisa menyerap pelajaran-pelajarannya. Dan akhirnya kami berdoa bagi pemerintah negara kami, bangsa Indonesia, ya, presiden, wakil presiden, menteri, segala program-program, segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi COVID-19 ini, biarlah sampai kepada sasaran yang tepat. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar pemerintahan ini benar-benar Tuhan dirasakan bahwa berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan, dan rakyat boleh mengalami pertolongan demi pertolongan oleh karena pemerintahan kami memperhatikan rakyat. Terima kasih Bapak, terpujilah kami, berkati dokter-dokter yang merawat para pasien-pasien di rumah sakit karena COVID-19. Tutup bungkus mereka sehingga mereka tidak ada yang kena COVID, Tuhan, dan mereka sedang mengalami COVID-19. Kami minta kuasa-Mu saat ini turun, saat ini menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami akan menyanyikan sebuah lagu doa Yabes. Tuhan, kiranya Engkau memberkati lagu ini Bapak Ibu, terambil dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan sama-sama. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawabku aku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekali lagi angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, aku mengangkat tangan bagi jemaat-Mu dan melepaskan eulogia. Diberkatilah segala pekerjaan usaha, dijaga, dilindungilah segala harta miliknya. Keluar masuk-Mu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan membuat engkau diberkati, Tuhan membuat engkau sukses dan berhasil. Tuhan melindungi engkau, menjaga keluar masuk-Mu, dan membuat segala kebaikan-Mu terjadi dalam hidup-Mu. Dan bila doa Yabes ini menjadi bagian dalam hidup, Tuhan akan memperluas area pekerjaan, usaha, bisnis kita, dan melindungi, menjaga, memeliharanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, atas nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
Haleluya, haleluya. Shalom, sampai jumpa lagi Bapak Ibu pada acara mimbar ya pada hari Minggu yang akan datang. Ya Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Shalom.